Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Kali ini saya mau bahas soal tahlilan ya teman-teman. Tahlilan adalah tradisi yang umum di Indonesia, di mana sekelompok orang berkumpul untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dan doa. Tradisi itu katanya bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari-hari ganjil sejak kepergian si mendiang seperti hari ke-1, 3, 7, hingga 40, dan ada juga yang melakukannya di hari ke-100. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, dalam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Juz 5, halaman 311, mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan tahlilan dan meyakini bahwa pahala bacaan Al-Quran serta doa dapat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Mereka berpendapat bahwa amalan ini bermanfaat bagi arwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mazhab Hanbali, Hanafi juga menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Sebagian ulama mazhab Maliki seperti Imam Ad-Dasuki memperbolehkan untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mendiang, sementara sebagian lainnya tidak menganjurkannya teman-teman. Beberapa ulama seperti Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa praktik tahlilan tidak ditemukan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Namun, selama niatnya adalah untuk mendoakan dan tidak mengandung unsur bid'ah yang menyimpang, tahlilan dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi yang telah meninggal. Jika ditarik kesimpulan, memang mayoritas ulama dari berbagai mazhab memperbolehkan praktik tahlilan dengan syarat dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mendoakan mendiang dan tidak disertai dengan keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun banyak pula yang menentang praktik tahlilan karena dinilai malah akan memberatkan keluarga si mendiang. Tapi pertanyaan spesifik saya pribadi adalah memang bisa gitu mengirimkan doa kepada arwah dalam Islam. Bukankah merujuk kepada hadis riwayat Muslim bahwa apabila seseorang meninggal dunia nih maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadinya buat apa kita ngedoain orang yang akan sampai itu di antara 3 tadi kan? Jadi teman-teman nih, sejujurnya mengirimkan doa kepada arwah dalam Islam merupakan praktik yang memiliki dasar dari Al-Quran. Saya emang nemuin ini belakangan sih. Konsensus ulama dari berbagai firqah di seluruh dunia tetap sepakat bahwa doa yang dipanjatkan bisa sampai kepada almarhum dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Dituliskan pada surah Al-Hasir nomor surah 9 ayat 10 yang artinya dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Ayat ini menunjukkan teman-teman bahwa mendoakan orang yang telah meninggal adalah amalan yang dianjurkan, terutama doa untuk pengampunan. Selain itu dalam sholat jenazah, umat Islam berdoa untuk pengampunan dan rahmat bagi si mendiang juga kan. Ini adalah bukti konkret bahwa doa dapat memberikan manfaat kepada arwah. Jadi misalnya ada yang bilang bahwa tahlilan tidak ada gunanya karena dia merujuk ke suatu dalil yang 3 perkara tadi tuh, yang doa anak, sodako, dan ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya menurut saya nih, yang putus bisa jadi hanya amalan pribadi semendiang aja. Hal ini tidak berarti amal lain kayak doa dari orang lain atau sedekah atas nama mendiang tidak akan sampai kepadanya. Doa adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, teman-teman. Serta mungkin loh ya, dapat memberikan manfaat berupa pengampunan bagi si mendiang. Namun, tentunya menurut saya amal ini harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan syariat Islam. Kalau misalnya dia datang ke tahlilan dengan harapan dapat nasi kotak doang, terus ngedoainnya juga ya karena biar dapat nasi kotak, kira-kira sampai gak ya doanya? Lalu kita beralih pada keresahan saya sebelumnya ketika membuat konten ini. Letak keresahan saya spesifik ada di beban keluarga dan banyaknya uang yang harus digelontorkan. Belakangan saya udah dapat jawabannya. Jawabannya jawaban sementara dan ingin saya bagikan karena siapa tahu ada yang juga resah seperti saya. Intinya kan sebelumnya saya mengira itu adalah tindakannya sia-sia karena mungkin saja doanya tidak sampai, lalu bisa jadi membebankan keluarga yang ditinggalkan. Jawaban sementaranya teman-teman, Islam memang mengajarkan kesederhanaan dalam beribadah ya. Jika acara seperti tahlilan lebih fokus pada aspek sosialnya kayak lauknya harus mewah, makanan-makanannya harus dalam skala besar, bukan fokus kepada doa, maka itu bisa melenceng dari tujuan utama dan bisa jadi itu sia-sia. Dan jelas itu adalah pemborosan, jadi tergantung niatnya aja. Niat dan praktik pada
hari H gitu lah. Dalam konteks ini, lebih baik jika doa dilakukan secara sederhana tanpa membebani keluarga yang sedang berduka. Caranya gimana coba biar nggak membebani keluarga? Di banyak budaya, masyarakat sekitar biasanya bersedia membantu keluarga mendiang. Manfaatkan tradisi gotong royong untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan tersebut, baik berupa tenaga, konsumsi, dan donasi gitu teman-teman, secara sukarela ya. Lalu apakah tahlilan wajib? Acara seperti tahlilan tentu tidak wajib dan tidak ada perintah khusus dalam Al-Quran dalam hadis yang mensyariatkannya. Hal ini juga tidak haram, tidak bid'ah, dan lain-lain. Walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi ketika Nabi tidak melakukannya, atau tidak melakukan suatu hal secara spesifik, dalam istilah ilmu usul fikih disebut at-tark, yang mengandung beberapa kemungkinan selain tahrim atau pengharuman. Jadi nggak langsung tahrim gitu kalau misalnya Nabi tidak melakukan nih. Kata yang tepat adalah at-tark, bukan tahrim. Kalau misalnya tahrim itu spesifik langsung diharamkan. Nah tapi di at-tark ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan Nabi tidak melakukannya karena takut hal tersebut difardukan atas umatnya sehingga memberatkan. Ketika tidak dilakukan ya bukan berarti tahrim tapi at-tark gitu. Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.